Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Salah satu keutamaan dari Ignatius adalah pengajaran iman yang diwartakannya. Ia wafat sebagai martir pada masa Kaisar Trajanus. Dalam perjalanan ke Roma untuk eksekusi kemartirannya, ia menulis 7 surat kepada sejumlah jemaat gereja perdana. Surat-surat ini menjadi informasi terpenting mengenai kehidupan Kristiani saat itu. Ia menulis pesan-pesan untuk menambahkan hati jemaat. Tidak ada keluhan tetapi keprihatinan atas umat yang dianiaya, disertai ucapan syukur atas iman. Bila Yesus adalah figur politik, kebanggaan itu dapat dipahami. Tapi Yesus adalah figur mesianistik. Kedatangannya membawa pembaharuan. Seruan itu diimbangi dengan peringatan Yesus bahwa dalam perwujudan karya penyelamatan oleh Tuhan, yang paling mendapat tempat ialah mereka yang membuka diri bagi sabda Allah, meresapi dan terutama menghayatinya dalam hidup. Injil mengingatkan kita untuk menggunakan mulut dengan benar. Dalam kaitan dengan iman, mulut harus mewartakan sesuatu yang benar dan luhur, mengakui Anak Manusia, memuliakan Roh Kudus, dan mengajar kebenaran. Tantangan bagi para murid adalah bahwa Roh Kudus itu yang akan berbicara melalui mulut mereka. Problema utama adalah para murid hidup dalam kecemasan, tekanan para penguasa sosial dan agama. Di sini, dengan mudah, orang mengingkari iman, yang juga berarti menutup kesempatan bagi Roh Kudus untuk berbicara. Saudara terkasih, Injil dan peringatan Santo Ignatius mengingatkan kita untuk memiliki mulut yang senantiasa mewartakan kebenaran dan keluhuran iman. Ketika menyerahkan tugas pewartaan kepada para murid, Yesus sadar bahwa mereka tidak mampu mewujudkannya dengan daya mereka sendiri. Karena itu, ia meyakinkan para muridnya bahwa di saat mereka dituntut memberi kesaksian, Roh Tuhan akan berperan menggerakkan mereka, sehingga oleh roh mereka mampu memberi kesaksian yang tepat. Satu-satunya tuntutan Yesus adalah iman seperti yang ditunjukkan Santo Ignatius dari Antioquia. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Curahkanlah Roh Kudus dalam hati kami, agar kami mampu mengusir keangkuhan dan kesombongan yang sering berkembang dalam diri kami. Berilah kami kerendahan hati untuk mengimani-Mu,
dan semoga hidup kami mampu menjadi pujian bagi kemuliaan dan kebesaran-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.